beberapa materi yang akan kelompok kami bahas. Yang pertama, peran tradisional dan modern perempuan di daerah. Yang kedua, partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah. Yang ketiga, tantangan yang dihadapi perempuan di daerah. Dan keempat, terakhir, inisiatif lokal untuk meningkatkan peran perempuan di daerah. Peran tradisional dan modern perempuan di daerah. Secara tradisional, perempuan di berbagai daerah Indonesia dipandang sebagai penjaga rumah tangga dan pengasuh utama anak-anak mereka. Tugas-tugas mereka sering kali mencakup pekerjaan domestik seperti memasak, membersihkan rumah, dan merawat keluarga. Dalam banyak budaya lokal, perempuan memainkan peran penting dalam upacara adat dan keagamaan yang memperkuat identitas komunitas mereka. Sistem nilai seperti ketekunan, keharmonisan, dan pengabdian pada keluarga seringkali menegaskan peran perempuan sebagai istri atau ibu yang ideal. Namun, dalam perkembangan di dunia modern ini, transformasi sosial, ekonomi, serta globalisasi telah mendorong perubahan signifikan terhadap perempuan. Kini, mereka semakin aktif dalam sektor formal maupun informal seperti pendidikan, politik, teknologi, dan bisnis. Pendidikan yang lebih baik memberikan peluang bagi perempuan untuk mengejar karir yang sebelumnya didominasi oleh laki-laki. Walau demikian, tantangan seperti double burden atau beban ganda tetap menghantui, di mana perempuan harus mengelola pekerjaan rumah tangga sambil melakukan pekerjaan profesional mereka. Dan selanjutnya, partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah. Perempuan dalam pembangunan daerah sangat penting untuk mencapai pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Perempuan berkontribusi dalam berbagai sektor seperti pendidikan, ekonomi, dan politik yang membantu mendorong pertumbuhan sosial dan ekonomi di daerah. Sayangnya, berbagai tantangan seperti stereotip gender dan diskriminasi masih menghambat kontribusi penuh mereka. Oleh karena itu, langkah-langkah seperti peningkatan akses pendidikan, pelatihan keterampilan, dan representasi politik sangat diperlukan. Selain itu, pendekatan yang sensitif terhadap budaya dan konteks lokal menjadi kunci dalam memastikan bahwa pemberdayaan perempuan diterima baik di komunitas mereka. Yang selanjutnya adalah hambatan-hambatan utama yang menghalangi partisipasi penuh perempuan dalam pembangunan. Terdapat beberapa hambatan utama yang seringkali menghalangi perempuan untuk berkontribusi secara penuh dalam pembangunan daerah. Yang pertama adalah norma sosial serta budaya tradisional seringkali membatasi peran perempuan hanya pada sektor domestik. Hal ini menyebabkan akses mereka terhadap pendidikan,
dan pelatihan profesional menjadi terbatas. Yang kedua, keterbatasan akses terhadap sumber daya seperti lahan, kredit, dan teknologi juga mempersempit peluang perempuan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Yang ketiga, representasi perempuan dalam politik dan pengambilan keputusan masih sangat rendah yang mengurangi kemampuan mereka untuk memperjuangkan hak-hak dan kebutuhan mereka di tingkat kebijakan. Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini melalui kebijakan yang inklusif, perempuan dapat berkontribusi lebih besar terhadap pembangunan di daerah-daerah mereka. Pembangunan menurut Siagian di dalam konteks hak gender merupakan proses di mana pembangunan atau perubahan yang dilakukannya secara bernegara atau bermasyarakat. Nah, di dalam hal ini, di dalam buku administrasi pembangunan terdapat hak gender yang dimana perempuan ikut berpartisipasi dan berkontribusi secara pasti. Nah, dimana kinerja ini dilakukan untuk adanya kepastian hak yang dinilai oleh perempuan. Nah, di dalamnya sering sekali negara-negara maju yang menerapkannya seperti negara-negara Eropa di sana yang memiliki yang sudah menerapkan hal ini, seperti halnya perempuan di dalam menjabat dan bekerja sebagai pejabat lainnya, dan juga adapun hal-hal yang perlu dipastikan dalam hak gender yaitu memahami masyarakat tentang hak gender untuk meminimalisir adanya stereotip, kemudian adanya juga pengambilan keputusan yang dilakukan oleh perempuan. Nah, mungkin itu saja. Inisiatif untuk meningkatkan peran kontribusi perempuan sangat penting. Hal ini ditujukan dalam Soeando juga berupa terdiri atas 2 kategori, yang mana wanita sebagai warga negara dalam hal ini untuk di bidang sipil, politik, dan menjabat sebagai kepala negara lainnya. Nah, hal ini disebut dengan ekstern. Nah, adapun posisi intern, wanita sebagai orang kedua di dalam rumah tangga, sebagai istri dan lain sebagainya. Nah, hal ini seperti apa yang saya videokan merupakan salah satu perempuan yang menjabat dan bekerja. Hal ini sebagai posisi ekstern dalam peran partisipasi perempuan dalam untuk mengambil keputusan. Baik, kesimpulannya yaitu partisipasi perempuan dalam pembangunan daerah membawa berbagai manfaat seperti peningkatan kualitas hidup, ekonomi, dan kestabilan sosial. Namun, masih banyak hambatan yang menghalangi partisipasi penuh perempuan dalam pembangunan, termasuk norma sosial, budaya, dan patriarkal, akses terbatas ke sumber daya, serta rendahnya representasi politik perempuan. Untuk mengatasi hambatan ini, berbagai strategi telah diimplementasikan, termasuk peningkatan akses perempuan terhadap pendidikan dan pelatihan keterampilan, serta program-program yang mendukung kepemilikan dan kontrol perempuan atas sumber daya ekonomi.